Saudara, pasangan Bacawa Pres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke KPU. Kini persaingan di Pilpres sudah dimulai. Kalau kita lihat hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar elektabilitasnya 19,6%, Ganjar Mahfud 26,1%, Prabowo Gibran 35,9%. Kemudian kita lihat menurut indikator politik Indonesia elektabilitas Anies Muhaimin 22,7%, Ganjar Mahfud 32,2% dan Prabowo Gibran 35,7%. Dengan mendaftarnya pasangan Prabowo Gibran, maka semua parpol di DPR sudah mengusung paslonnya masing-masing. Pasangan Anies Muhaimin diusung Nasdem, PKB, PKS, ketiganya memperoleh kursi di DPR 167, atau 29,05%. Sementara Ganjar dan Mahfud diusung dua parpol yang mendapat kursi di DPR, yaitu PDIP, P3 dengan perolehan kursinya 147 kursi atau 25,56%, dan Prabowo Gibran diusung empat parpol di DPR, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang perolehan kursinya 261 kursi atau 45,39%. Bagaimana strategi pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres merebut dukungan di Pilpres? Kita akan bahas setelah tayangan ini. Saudara, dengan mendaftarnya pasangan Prabowo Gibran, semua parpol sudah mengusung paslonnya masing-masing, pasangan Anies Muhaimin. Kalau kita lihat ini yang dirilis 22 Oktober dan Anies Baswedan di sini 22%, Ganjar Pranowo 12,8% dan Prabowo Subianto 59%. Dan kalau kita lihat bagaimana strategi pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres merebut dukungan di Pilpres, kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi mendaftar di KPU sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres. Sebelumnya, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah lebih dulu mendaftar ke KPU pada Kamis 19 Oktober lalu. Di hari yang sama, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendaftar ke KPU dengan didampingi parpol koalisi pendukung. Kini ketiga paslon siap adu strategi meraih kemenangan di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei pun sudah merilis elektabilitas pasangan Baca Pres Bacawa Pres. Hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas Anies Muhaimin 23,5%, Ganjar Mahfud 33,1%, sementara pasangan Prabowo Gibran elektabilitasnya 36%. Jadi secara umum, siapapun yang dipilih oleh Prabowo, itu dia tetap cenderung unggul tipis dibandingkan dengan Ganjar Mahfud dan Anies dan Amin. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis survei simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya pasangan Anies Muhaimin 22,7%, Ganjar Mahfud 32,2%, dan pasangan Prabowo Gibran elektabilitasnya 37,5%. Jadi artinya dengan simulasi pasangan ini tidak ada satupun calon yang jangankan dapat 50% ya, dapat 40% saja enggak. Ya. Dan Anies Baswedan, lagi-lagi saya harus katakan, masih ada peluang untuk menciptakan kejutan. Ya. Jangan lupa gitu ya, masih ada swing voters 24-25%, undecided 6-8%. Bagaimana persaingan mereka memperebutkan suara di Jawa Barat? Survei LSI menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan 22%, Ganjar Pranowo 12,8%, dan Prabowo Subianto 59,1%. Sementara di Jawa Tengah, Anies Baswedan 10,4%, Ganjar 50,8%, dan Prabowo 22%. Bagaimana di Jawa Timur? Elektabilitas Anies 11,9%, Ganjar 50,2%, dan Prabowo 27,4%. Di Jawa Barat masih cenderung Prabowo yang unggul. Di Jawa Tengah seperti biasa masih Ganjar. Di Jawa Timur juga masih Ganjar, baru Prabowo dan Anies. Bagaimana dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia?
Di Jawa Barat, Anies Baswedan 29,6%, Ganjar Pranowo 20,7%, dan Prabowo Subianto 48,7%. Di Jawa Tengah, elektabilitas Anies Baswedan 7,5%, Ganjar Pranowo 64%, dan Prabowo Subianto 26,3%. Sementara di Jawa Timur, Anies Baswedan 12,9%, Ganjar Pranowo 44,5%, dan Prabowo Subianto 35,8%. Jawa Barat, Pak Prabowo unggul telak, nomor 2 adalah Anies. Kemudian Jawa Tengah, Mas Ganjar unggul telak, ya, jauh di atas Pak Prabowo atau Mas Anies. DIY, lagi-lagi Mas Ganjar unggul telak. Jawa Timur, Mas Ganjar. Tak hanya memperebutkan suara di Jawa, para paslon juga berebut dukungan dari Gen Z yang berusia 17 sampai 23 tahun. Hasil survei yang dilakukan LSI Deni JA menunjukkan pasangan Anies Muhaimin 10,2%, Ganjar Mahfud 23,7%, dan Prabowo Gibran 50%. Sedangkan di kalangan milenial yang berusia 24 sampai 42 tahun menunjukkan elektabilitas Anies Muhaimin 18,5%, Ganjar Mahfud 36,5%, dan Prabowo Gibran 39,4%. Ketiga paslon bakal bersaing ketat memperebutkan suara masyarakat. Strategi sudah disiapkan untuk bisa menang di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV. 3 pasangan Baca Pres, Bacawa Pres sudah resmi mendaftar ke KPU. Bagaimana strategi ketiganya untuk menang di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama Saan Mustafa, Ketua DPP Partai Nasdem. Pak Saan, selamat malam. Malam. Ada juga politisi PD Perjuangan, Andreas Hugo Parera. Bung Andreas, selamat malam. Selamat malam, Livi. Ada juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran, Wihadi Wianto. Pak Wihadi, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Saan dulu. Pak Saan, ini Prabowo Gibran sudah resmi jadi ancaman nggak buat pasangan Anies Imin? Ya, semua pasangan calon itu potensi ancaman ya, karena masing-masing memiliki kekuatan dan masing-masing memiliki kelebihan. Dan ini adalah kompetisi dan tentu semua memiliki sekali lagi peluang dan potensi sama-sama. Tapi yang saya ingin sampaikan, walaupun tadi di awal menampilkan beberapa hasil survei, yang pertama yang ingin saya pastikan bahwa Pilpres kali ini itu tidak satu putaran. Saya meyakini Pilpres kali ini bisa dilakukan dengan 2 putaran. Karena sampai pendaftaran terakhir dan survei menunjukkan belum ada satupun pasangan ketika disimulasikan oleh berbagai survei yang di atas 50%. Jangankan di atas 50%, untuk nyampe 40% pun belum ada. Artinya semua pasangan calon masih memiliki peluang yang sama untuk sama-sama bisa masuk putaran kedua. Walaupun misalnya selalu ditempatkan pasangan Mas Anies Caimin itu selalu di nomor 3, tapi kalau dilihat dari tren belakangan ini memiliki tren yang trennya naik walaupun belum signifikan, tapi masih ada swing voter sekitar 20%-an. Artinya dalam perjalanan ke depan, apalagi masa kampanye belum dimulai, potensi untuk mengubah keadaan untuk pasangan Amin itu masih terbuka. Jadi sekali lagi kami masih sangat berkeyakinan bahwa pasangan Amin akan terus melaju dengan situasi hari ini. Oke, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau tadi Pak Saan katakan ini Pilpres nggak akan satu putaran, sebagai pendukung paslon yang sekarang paslonnya ada di top hasil survei, Anda gimana responnya Pak Wihadi? Ya, kalau kita berdasarkan survei yang Oktober ini, tentu tidak ada yang satu putaran. Namun perkembangan 3 bulan ke depan, ini perkembangan yang mungkin sangat akan merubah peta politik. Karena kita ketahui bersama bahwa apa yang menjadi pasangan-pasangan dari ketiga pasangan ini tentunya sudah akan bekerja keras dan akan melakukan suatu gerakan-gerakan dan suatu program-program kerja yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya ini akan menambahkan swing voters itu akan bergeser. Nah dari sini
baru kita bisa melihat bahwa apakah kita menjadi 1 putaran atau 2 putaran. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Saan betul saat ini, tetapi kita masih harus melihat kira-kira 1-2 bulan ke depan, karena ini akan ada pergeseran, dan kita sendiri tahu bahwa kalau dari koalisi kami, ini adalah koalisi mungkin ada 4 partai yang semuanya ada di parlemen, dan ini saya kira untuk saat ini belum semuanya kita pergerakan dengan maksimal. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang menjadi modal kita, bahwa kita 2-3 bulan ke depan kita tentunya akan melakukan banyak penetrasi di lapangan. Pak Wihadi, Gibran Ganjar ini punya satu kolam yang sama di Jawa Tengah. Gimana strategi Gibran untuk kemudian menggerus suara Ganjar? Saya kira sudah jelas bahwa di sini relawan yang ada di Jawa Tengah tentunya sekarang ini relawan-relawan daripada Mas Gibran juga sudah bergerak, dan juga saya kira relawan-relawan Pak Jokowi pun juga saya kira ada sebagian besar yang ke Mas Gibran, tapi memang kita tidak bisa pungkiri memang ada sebagian juga yang masih tetap ke Pak Ganjar. Jadi saya kira dengan adanya penambahan relawan-relawan, saya kira itu adalah menambah daripada suara kita di Jawa Tengah tentunya, karena bagaimanapun juga dengan adanya Mas Gibran di Jawa Tengah tentunya ini akan menjadi suatu dampak yang signifikan bagi koalisi kami. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang memang harus kita secepatnya kita juga konsolidasikan mengenai masalah relawan-relawan ini, karena kita lihat bahwa relawan-relawan ini tentunya juga mempunyai potensi, dan saat ini semua partai daripada Golkar, PAN, dan tentunya dengan Gerindra dan juga dengan Demokrat tentunya akan sama-sama bergerak. Baik, saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, jadi Gibran sudah resmi mencalonkan diri bersama dengan Pak Prabowo. Gibran ini sudah mundur atau belum posisinya dari PDIP sebetulnya? Sampai dengan saat ini, setahu saya belum ada surat resmi mundurnya Mas Gibran. Tapi gini, Livri, kami bicara soal fokus melihat ke depan. Dalam arti hari ini dan ke depan itu adalah kita lebih pertanyaan-pertanyaan lebih pada aspek bagaimana ya tadi kan ditampilkan hasil-hasil survei, terus kemudian juga bagaimana proyeksi ke depan. Nah sehingga itu jauh lebih penting gitu daripada ya kembali mempolemikan persoalan ini. Ini secara organisasional nanti akan berjalan dan akan diputuskan atau akan terjadi melalui mekanisme organisasi gitu. Kalau begitu bagaimana kemudian mempertahankan Jawa Tengah dari potensi akan digerus oleh Gibran? Ya Jawa Tengah itu sejak pemilu tahun 55 itu merupakan basis merah lah, banteng di situ. Bahkan di dalam masa Orde Baru sekalipun ketika dalam politik yang represif itu adalah kandang banteng. Sehingga soal Jawa Tengah bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan, tapi ini akan perlu lebih mensolidkan. Tapi intinya pemilu ini adalah pemilu Indonesia gitu. Jadi memang kita tidak bisa hanya terjebak di dalam peta-peta provinsi, meskipun kita tahu bahwa Jawa ini adalah wilayah dengan pemilih terbanyak gitu. Tapi pemetaan itu harus dilakukan secara Indonesia gitu. Dalam arti pemetaan ini yang sekarang kita lakukan, dan kalau kita lihat hasil-hasil survei tadi itu adalah hasil-hasil survei di bulan Oktober, tapi sebelum peristiwa-peristiwa dalam minggu-minggu terakhir ini. Gitu. Nah sehingga ke depan ini pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah apa yang dilakukan oleh pasangan Mahfud Ganjar adalah Pilpres itu adalah kekuatan figur itu akan sangat menentukan, dan kami yakin dengan figur yang kuat dari Mas Ganjar diperkuat oleh Pak Mahfud, ini akan menjadi daya dorong yang mengakselerasi menaiknya elektabilitas. Kemudian juga kita tahu bahwa di dalam peta pemilu sekarang, Pilpres sekarang ini, pertarungan narasi itu sangat dominan gitu. Jadi memang di darat dan di udara, di darat kami punya pasukan-pasukan yang sudah bergerak dan
ini akan makin perkuat dengan partai, struktur partai baik di PDI Perjuangan maupun partai-partai yang mendukung mengusung Mas Ganjar dan Pak Mahfud, juga relawan-relawan yang juga kita solidkan sehingga ini akan menjadi suatu gerakan bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Gitu. Terakhir untuk Pak Saan, Jawa Timur tuh ada Pak Mahfud yang juga cukup kuat di wilayah Madura, tapi ada juga Caimin yang juga jadi salah satu bacawa pres Anda. Bagaimana kemudian kekuatan strategi untuk mempertahankan Jawa Timur? Ya, Jawa Timur akan menjadi salah satu target basis dari pasangan Mas Anies Caimin ya. Karena itu selain ketokohan Caimin, selain jejaring Caimin yang sebagai ketua umum PKB, di mana PKB di Jawa Timur juga dominan, pemenang beberapa kali pemilu dan setidaknya memiliki basis yang kuat. Dan saya yakin dengan konsolidasi jejaring yang dimiliki baik oleh Caimin maupun juga kekuatan-kekuatan lain, saya yakin bahwa kita bisa menjadikan Jawa Timur sebagai basis untuk dukungan pasangan Mas Anies Caimin. Jadi nanti kita akan konsolidasikan, akan maksimalkan dan penetrasi ke lebih dalam lagi, pemilih itu menjadi program dan aktivitas politik kami ke depan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.